Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Imania Adha SPD IGR, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Jadi bisa disimpulkan, pendidikan adalah ruang untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari segi kognitif. Misalnya saat mereka selesai mengerjakan soal evaluasi yang saya berikan, sehingga saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran dan kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya saya kurang mempedulikan apakah murid sudah memahami pembelajaran yang saya berikan atau tidak, karena saya hanya fokus pada ketercapaian materi. Bagi saya, pembelajaran dikatakan tuntas jika seluruh siswa mencapai nilai KKM. Tak jarang saya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh murid. Akibatnya, terkadang saya sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada ranah kognitif saja, melainkan juga ranah afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dengan kata lain, guru bergerak sebagai fasilitator pembelajaran. Saya menyadari dalam mengajar, guru harus ikhlas penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya harus memahami karakteristik murid karena setiap anak diciptakan dengan unik sesuai kodrat yang dimiliki. Saya pun juga harus menghargai murid, memberikan mereka kesempatan untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas adalah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid sehingga pembelajaran tidak lagi menjadi teacher center. Menerapkan pembelajaran abad ke-21 di mana murid berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Dengan memegang konsep merdeka belajar yang sesungguhnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun anak, serta menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan, agar dapat membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, akan terjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid yang berbeda. Demikian pemaparan tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.